Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Dan tentu saja nih Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Feni kembali lagi hadir ke ruang dengar Anda. Senang rasanya untuk di malam hari ini, setelah beberapa hal yang sudah Anda lewati, Anda juga perlu mendapatkan gitu ya sentuhan-sentuhan religi dari teman-teman nih yang bisa memberikan inspirasi tentunya ke ruang dengar Anda gitu ya. Dari pendirinya yang langsung saja Feni akan bagikan di komunitas kajian teman ngaji gitu ya, bersama Mbak Winnie Sulastri. Di malam hari ini dari pendiri komunitas teman ngaji ini kita akan belajar atau juga banyak sharing-sharing ya mengenai eksistensi juga nih di silaturahmi religi atau juga di kajian-kajian religi, tapi tidak menutup kemungkinan banyak ya untuk bergabung memberikan tambahan-tambahan energi nih di kehidupan sehari-hari pastinya gitu ya. Oke, kita akan langsung sapa beliau, dan juga ada Mbak Dewi Tasya di pengurus ya di kajian teman ngaji ini juga, yang sekarang nih wah sudah ada di studionya RRI Net gitu ya. Apa kabar Mbak-mbak nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Feni. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, aku deg-degan kalau ngomong sama teman-teman yang sudah eksis di kajian teman ngaji gitu ya. Berasa nih auranya nih dapat banget gitu ya. Oke, Mbak Winnie Sulastri, pendiri komunitas teman ngaji gitu ya. Nah, ini di komunitas teman ngaji sudah berapa lama di Mbak Winnie mendirikannya gitu? Sebenarnya untuk teman ngaji ini relatif masih baru. Kami ini baru sebentar. Kami mulai untuk teman ngaji ini secara maksudnya kajian rutin ya, yang reguler setiap pekan. Itu dimulai 2022 akhir di Desember. Gitu. 2022 ya Mbak ini ya. Jadi sebelumnya latar belakangnya sebenarnya kami beberapa teman termasuk yang Mbak Reni itu salah satu yang sebelumnya itu kami beberapa kali mulai dari tahun 2019 mungkin ya. Sering mengadakan kajian, tapi kajiannya tuh yang ini udah teman satu kajian dari dulu berarti ya. Kajiannya yang sifatnya mendatangkan ustadz atau ustazah itu dari luar kota atau dari luar Sumeneb maupun dari Sumeneb sendiri gitu kan. Tapi pada saat itu kajiannya sifatnya hanya sesekali gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kegelisahan dari teman-teman kami juga yang awal yang beberapa kali melakukan kajian. Nah, itu kami secara pribadi tuh secara keilmuan, pengetahuan agama masih terbatas dan masih pengen mencari gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya dari situ, gimana kalau untuk kedepannya kita nggak hanya sebatas mendatangkan ustadz sesekali gitu, tapi kita buat kajian yang sifatnya rutin. Dan barangkali di luar sana masih juga banyak teman-teman yang sama seperti kami mencari referensi lebih dalam lagi ya Mbak Winnie. Luar biasa nih. Jadi Mbak Winnie ini melihat keluh kesahnya teman-teman, akhirnya nih didirikanlah ini ya teman ngaji ini. Keluh kesah gitu ya. Pribadi sebenarnya sih. Iya, tapi dari situ luar biasa loh ya. Jadi agar supaya ini tidak hanya berteman saja gitu ya dalam satu konteks yang ini kapan nih akan diadakannya kajian lagi, tapi belum tahu rentang waktunya. Maka daripada itu diberilah continue seperti ini gitu ya. Okay. Jadi untuk proses awalnya pun nggak mudah. Mulai dari kami dari beberapa teman yang awal yang mendirikan itu mulai dari mencari ustadz atau ustazah yang memang kompeten gitu kan. Jadi kebetulan latar belakang ustadz pengisi di teman ngaji ini, beliau ini memang latar belakangnya pengajar di Al-Amin. Gitu. Iya, di salah satu ada pondok ya. Ada dua ustadz pengisi tetap untuk di kajian teman ngaji. Boleh disebutkan nih siapa saja beliau-beliau Mbak Winnie? Yang pertama itu Ustadz Mahmad atau Ustadz Muhammad Aini.
Dan satu lagi Kiai Haji Ustadz Sarkawi Dafir. Itu semuanya berdomisili di sini beliau ya, Ya, Sumeneb betul, ya. di Jadi Parinduan. tinggal calling aja gitu ya kalau teman-teman sudah ingin mendapatkan ilmu atau juga kajian, bukan begitu ya Mbak Dewi ya? Kan calling sih Mbak, ada jadwalnya. Ada jadwalnya juga, Iya. jadi nggak gampang juga gitu Enggak, ya? beda-beda. Jadi pekan pertama Ustadz Sarkawi, pekan kedua Ustadz Muhammad. Jadi gilir-gilir. Oh, jadi digilir juga, tapi secara kontinu ya di setiap minggunya. Oke, Mbak Dewi kenapa sih tertarik juga nih mengikuti di kajian komunitas teman ngaji nih? Iya, awalnya biar nggak terlalu galau melulu Mbak. Oh gitu, emangnya galau kenapa? Kan udah banyak job. Oke. Ya, perempuan tuh kalau tidak disibukkan dengan ilmu, ya sibuk dengan pikirannya sendiri. Oh, Ya benar iya, nggak, iya, Mbak? iya, Benar iya, kan? benar gitu ya, Di awalnya cuman lihat dari online. Ih, kayaknya lebih seru nih kalau lihat live langsung. Akhirnya senang. Tapi Mbak Dewi ini juga di kajian ini ya rutin ya, tidak pernah tidak datang gitu ya? Ya kadang sih ya, Paling karena rajin, Mbak. pekerjaan. Paling rajin. Luar biasa. Ini motivasi juga Mbak Wini Iya. ya, agar supaya juga teman-teman yang lain nih kan followersnya udah banyak gitu ya. Not kalau tidak ada pekerjaan Mbak, saya pasti ready. Pasti ready Iya, gitu ya. Insya Oke. Allah. Insya Jadi Allah. boleh saya tambahin lagi sedikit. Silakan Mbak Wini. Jadi sebelumnya saya juga ada komunitas mengaji tahsin, Mbak. Itu dengan salah satu ustazah pengajar di Geria Quran. Jadi termasuknya saya dengan Wulan di komunitas dengan Mbak Wulan tahsin. juga ya. Nah, jadi sama di komunitas tahsin itu kegelisahannya sama, kita bikin kajian yuk yang sifatnya rutin. Nah, itu gayung bersambut gitu kan, dari beberapa teman yang kita punya tujuan dan misinya sama gitu kan, mau mencari ilmu, mau mengembangkan dakwah. Dakwah kan bukan berarti kaminya yang harus memberikan ceramah gitu kan, tapi dengan mendirikan kajian atau mengaktifkan kajian kan itu bagian dari dakwah juga gitu, seperti itu. Juga ya. Jadi juga yang mau mengikuti di komunitas kajian teman ngaji ini jangan malu-malu ya, jangan sungkan-sungkan. Iya, terbuka memang lebar karena semua kalangan. Ya, Mbak ini Wini ya. saya lanjut lagi. Dari awal saya sudah istilahnya punya lingkungan atau circle yang mendukung untuk mendirikan teman ngaji. Itu di awal kita komitmen, pokoknya untuk tim inti bukan minimal ya, harus dipaksakan hadir. Harus dipaksakan. Termasuk Karena Mbak Dewi juga ya? Iya. Ini termasuknya yang susah, yang awal. Iya. Gitu. Jadi karena kan kita ber-13 atau ber-14? Awalnya 14 Iya, orang. ber-14. Ya? Jadi minimal untuk tim Sampai kecil sekarang, kita Mbak? aja Sampai dulu. sekarang ya. Untuk tim kecil kita dulu yang hadir di kajian itu selama setahun mungkin ya, ya maksudnya dari mulut ke mulut sampai dengan sekarang itu alhamdulillah yang hadir itu banyak ya. Kadang pernah dalam kajian itu yang datang cuma 4 orang. Itu tetap dilanjutkan ya Tetap, Mbak gitu. Wini ya. Oke. Mbak Dewi kok nggak datang, gimana? Enggak, saya dah. Oh, datang. Wah, padahal cuma ngetes Wini gitu. Luar biasa nih. Tapi kalau di dalam tahsinnya pun juga kita masih ini ya, masih aktif kok. Masih aktif ya. Cuman karena orang gini Mbak Feni, teman ngaji. Jadi di kajian orang itu takut disuruh datang ke kajian suruh ngaji. Kenapa namanya teman ngaji? Sebenarnya bukan suruh ngaji. suruh ngaji, Ya. ya. Ada juga yang ngaji tapi di tahsinnya beda di jadwal. khusus ya di setiap Iya, hari apa jadi- itu Mbak Dewi? Jelasin. Kalau tahsin itu kita belum nambah personel ya. Jadi kalau di teman ngaji sebenarnya baru 2 kegiatan yang ada. Pertama kajian rutin itu Kajian yang rutin. setiap pekan. Yang kedua ini tahsin. Oke. Tahsin. Jadi sebenarnya ya untuk jamaah yang aktif biasanya, yang hadir masih untuk saat ini masih jamaah yang aktif saja yang hadir di tahsin. Nah, itu setiap pekan juga, setiap hari pekan Minggu. juga, setiap hari Minggu. Kalau yang di kajian rutin ini di setiap hari? Hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu juga. Wah, ini perlu nih ya dimotivasi juga nih buat para teman-teman di komunitas-komunitas lain yang mengembangkan sayapnya. Jadi di hampir 2 tahun ini ya,
mereka nih masih tetap dengan personil yang solid gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi nih di komunitas kajian teman ngaji. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami. Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya? Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus 2 orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria. Jadi, bukan curian ya. Fix bukan curian. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, bersama pendiri komunitas teman ngaji dan pengurus ada Mbak Winnie Sulastri dan juga Mbak Dewi Tasya di malam hari ini. Kita lanjut lagi nih Mbak, dari program tahsinnya. Ini bagaimana sih program tahsin ini berlangsung? Dari Mbak Dewi dulu nih. Sebenarnya nih tahsinnya nih kan setiap pekan gitu ya. Setiap pekan satu kali. Setiap pekan. Itu gimana nih di dalam kajian itu ya, diberikannya gitu? Belajar ngaji memang. Belajar ngaji ya. Pure itu belajar ngaji. Cuman dalam kesehariannya ada one day one juz. Wah iya, gitu ya. Iya benar. Ada yang Itu lebih dari satu juz. Setiap orang dituntut untuk one day one juz atau satu grup itu. Satu grup itu. Iya. Dan satu grup itu isinya cuman ini tim intinya teman ngaji dari sebenarnya. teman ngaji ini sendiri ya. Iya sebenarnya. Karena kita belum membuka yang baru. Ustazanya masih satu. Takut waktunya juga kejar-kejaran. Oh gitu, waktunya juga ini harus disesuaikan juga, banyak agenda kegiatan gitu ya. Oke, kalau Mbak Winnie nih kan dari pendiri komunitas teman ngaji sendiri gitu ya Mbak ya. Kan pasti banyak nih suka dukanya untuk pendirian dari komunitas ini gitu ya. Mengumpulkan orangnya ini di setiap pekan nggak susah ya Mbak? Atau seperti apa? Atau perlu keluar-keluar di grup juga? Seperti apa nih Mbak? Itu PR-nya Mbak. PR-nya itu ya. Oke, bisa dijelaskan juga nih kepada para pendengar agar supaya ini tetap selalu solid di dalam pertemanan dari komunitas kajian teman ngaji ini. Apa nih motivasi apa nih yang diberikan gitu? Jadi apa namanya, kalau untuk jamaah memang itu jadi PR-nya kami ya, untuk tim di teman ngaji. Gimana sebanyak-banyaknya kami itu bisa mensiarkan dakwah. Itu yang pertama dulu yang ya pertama, Mbak ya. Betul, gitu kan. Ya. Jadi memang teman ngaji ini kami ingin sesuatu yang beda gitu kan. Jadi datang memang kita mendapatkan ilmu gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar berkumpul saja gitu kan, ada makan-makan atau apa. Jadi nggak sebatas itu, karena memang tujuan awalnya diniatkan memang kita untuk mendapatkan ilmu. Untuk kami sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, istri gitu kan, itu ya intinya itu. Dengan menyiarkan dakwah, salah satunya yang kami pakai yaitu mengaktifkan Instagram, salah satu kan. sosial media itu juga Betul. digalakan gitu ya, Iya, Mbak Winnie ya. Itu ada admin khusus tersendiri ya di dalam ada ini ya, admin sosmednya ya. sosmed ada. Cuma memang untuk saat ini masih belum optimal. Jadi karena dari beberapa pengurus teman ngaji ini ada yang ibu guru, ada yang pegawai kantoran, kerja banyak betul, ya. gitu. Okay. Jadi tapi semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk mengembangkan teman ngaji.
jangan lupa selain PR-nya juga dikerjakan nih dari para anggota komunitasnya gitu ya, dari komunitas kajian ini. Oke, kalau Mbak Dewi nih ada nggak selain juga teman-teman banyak kan memberikan kegiatan-kegiatan, agenda kegiatan yang nanti akan dilakukan ke depannya, apalagi nih Mbak di kajian teman ngaji gitu? Ya ada bedah buku juga ya. Itu kan khusus para akhwat ya, para muslimah ya, gitu ya. Bebas datang tanpa dipungut biaya. Yang lagi galau-galau duduk aja di majelis ya. Iya. Agar supaya galaunya hilang gitu ya, dapat pencerahan gitu ya Dewi. Tapi beneran bagus kok. Mbak Feni kapan-kapan datang ya. Mbak Dewi sekarang nambah personel baru. Insya Allah. Yang dirasakan hingga sekarang nih mengikuti di kajian teman ngaji apa nih Mbak? Gitu. Lebih banyak gak galaunya sih lah. Lebih banyak ya, namanya hidup pasti kan naik turun. Kalau nggak dibantu disupport, dengerin hal-hal kajian yang positif ya. Akhirnya kita kan di circle yang menurut saya positif, ketemu orang yang positif, jadi hidupnya jadi lebih positif. Iya, gitu ya. Benar gitu. Iya. Jadi daripada di situ nih supportnya juga dari teman-teman ini ya. Kadang kebanyakan orang tuh malu-malu Mbak Feni. Malu-malu yang mau datang awal. Sebenarnya bebas aja datang tanpa dipungut biaya gitu. Di situ pasti ya, menemukan sesuatu yang lain. Yang lain ya. Aku suka kalau Mbak Dewi ngomong seperti itu ya. Vibe-nya positif gitu. Oke, mungkin apa karena mengikuti kajian teman ngaji gitu ya? Karena di teman ngaji itu sebenarnya kita tuh kayak ada ini ya, kalau ada kajian di luar kota itu kita rame-rame datang. Wah, kompak sekali gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan mungkin di luar, kita bisa nerapkan di kajian majelis taklimnya teman ngaji ini. Alhamdulillah gitu ya. Itu ya Mbak Winnie ya. Oke. Wah, yang pasti nih dari berapa anggota Mbak Winnie hingga sekarang ini di kajian teman ngaji? Kalau untuk saat ini sih untuk tim yang solid ya, tim awal itu ada 14 orang. Ada 14 gitu orang kan. Ya. Kami memang punya tugas masing-masing di teman ngaji itu, dan ya alhamdulillah sampai sekarang kami satu sama lain saling support gitu aja sih. Iya. Yang pasti nih nanti kita akan lanjut lagi ya dari rencana-rencana kegiatan, nanti katanya akan ada Maulid Akbar gitu. Seperti apa nih nanti agendanya, bisa dibocorin juga di pendengar. Pastikan Anda masih bersama kami. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, nggak afdol rasanya nih dari komunitas kajian teman ngaji ini, dari beberapa hal sudah dibagikan ke ruang dengar Anda ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan vibe positif. Kalau teman-teman masih penasaran gitu ya, jangan ragu-ragu juga untuk selalu menyimak kajiannya gitu ya. Ini karena di sosial media akan ada langsung link gitu ya, masuk ke dalamnya gitu ya. Bukan gitu ya? Oh iya. Rencananya sih mau dibikin untuk saat live. ini sih belum gitu kan. Iya. Nanti memang ya, mau di live kan gitu. Kita next berbenahnya pelan-pelan Mbak Feni. Berbenah pelan-pelan gitu ya. Oke, kan di setiap kajian nih juga di 1 minggu 1 kali atau setiap pekan gitu ya Mbak ya. Dari keluarga gimana nih? Mendukung sekali ya, terutama untuk yang ditempatin, katanya sering di Mbak Winnie gitu ya. Ya sebenarnya sih memanfaatkan tempat yang ada Mbak gitu. Jadi kan karena memang ada tempat yang bisa dimanfaatkan.
Jadi ya memang di tempat itu sekarang jadi base campnya teman ngaji. Itu luar biasa gitu ya. Jadi setiap kegiatan ya selalu kami di situ tempatnya Mbak Winnie ini ya gitu ya. Keluarga mensupport sekali ya dari kegiatan ini ya. Selama positif, sangat support, positif, alhamdulillah. Jadi ini ada ruang tempat juga ya untuk teman-teman tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan, memang terbuka lebar ya. Jadi untuk siapapun teman-teman akhwat di luar yang memang mau hadir mencari ilmu itu kami terbuka gitu kan untuk siapa aja untuk hadir setiap pekannya. Tidak menutup kecuali nanti Maulid Akbar juga diadakan di rumahnya Mbak Winnie. Sudah tahun kemarin. Sudah ya. Tahun ini mungkin akan diagendakan kembali. Ada Insya Allah jadi agenda tetap tahunan. Agenda tetap tahunannya dari komunitas kajian teman ngaji ini ya. Oke, yang pasti ini ada saran sumbangsi juga buat teman-teman Mbak Dewi agar supaya tetap terus memberikan motivasi semangat juga di dalam komunitasnya. Ya, memulai itu gampang Mbak, istiqomahnya yang sulit sebenarnya. Jadi kalau nggak saling mengingatkan satu dengan lainnya, ya pasti kita akan jatuh tumbang satu persatu. Selama masih punya teman yang positif, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, ya nggak ada masalah, digandeng aja terus, pepet terus gitu ya. Jangan biar chemistry-nya kuat, jadi pepet terus. Gitu kata Mbak Dewi, jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan. Bener kan, gitu anak ya. muda sekarang tuh harus diarahkan ya. Jadi diarahkannya bukan ke hal yang negatif, ke positif. Jadi bahasa-bahasa yang nggak pepet terus ya udah ke kebaikan gitu ya. Digiring terus gitu ya agar supaya nih jangan melupakan ya. Jadi karena kenapa akhwat, kenapa dikhususkan wanita sebenarnya? Sebenarnya ya saya cuma menduga-duga, Mbak. Karena mungkin wanita itu kayak pusat di rumah tangga. Ibu bahagia, anak bahagia, suami bahagia. Gitu ya. Kalau mamanya stres, anaknya stres, suaminya ikut stres. Luar biasa ya, motivasinya. Jadi kenapa banyak ibu-ibu yang duduk di pengajian? Kebanyakan ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu yang banyak ikut majelis taklim? Ya karena kuncinya itu ada di seorang ibu. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus ya ikut belajar di kajian ini, belajar. Kita ini semua belajar, Mbak. Semuanya belajar. Luar biasa Mbak Winnie ya. Mbak Winnie cari di mana personil pengurus. Jadi sebenarnya kami pun terbuka untuk teman-teman yang memang mau ikut bersama kami mengembangkan dakwah teman ngaji, yang mau kajian ikut mensumbangsikan gitu. Iya gitu kan dalam hal pikiran apapun ya, tenaga dan pikiran dan ide dan lain-lain gitu kan. Kami terbuka gitu untuk siapa aja. Terbuka untuk siapa aja, tidak menutup kemungkinan juga yang akan bergabung gitu ya ke depannya. Baik. Yang pasti sukses terus ya. Khusus muslimah. Iya, benar. Akhwat ya. Oke. Ya, dari vibe positif yang sudah dibagikan ke ruang dengar Anda, semoga Anda ikut termotivasi juga ya dari komunitas kajian teman ngaji ini yang akan terus memberikan referensi-referensinya nanti, bahkan ke depannya nih akan terus eksis lagi gitu ya, menciarkan ya Mbak ya norma-norma agama juga di dalamnya. Terima kasih sudah main-main ke studionya RRI. Ditunggu di teman ngaji Mbak Feni. Insya Allah ya. Tapi saya akan main-main. Nggak boleh main-main, Mbak. Akan silaturahmi gitu ya aja ya. Oke. Di teman ngaji ini. Terima kasih Mbak Winnie, Mbak Dewi, dan salam buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di agenda-agenda lain selanjutnya dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.